Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman yang hadir di acara ini dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Fanya selaku moderator SPM Event Organize Your Organization 2021. Saya selaku moderator yang akan memandu webinar pada malam hari ini sekitar 1 jam ke depan. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi, saya selaku moderator ingin bertanya nih ke teman-teman. Udah kenal belum sih dengan pembicara kita hari ini? Boleh dong yang udah kenal drop di kolom chat atau langsung unmute aja. Nah, boleh nih dari Nah, udah pada kenal kan? Kayaknya udah familiar banget nih sama pembicaranya. Bener banget. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Kak Acan Jelavita Kristi Diva Pramuda. Emang terkenal banget nih di TikTok, di Instagram. Banyak banget yang kenal sama dia. Nah, supaya tidak mengulur waktu lebih lama lagi, kita langsung aja nih nyapa Kak Acan Jeladiva yang udah hadir di Zoom ini. Selamat malam, Kak. Gimana kabarnya? Hai, selamat malam. Kabar baik. Yang lain gimana? Gimana nih yang lain? Baik, Kak. Baik. Baik, Kak. Keren banget. Emang pada antusias ya untuk malam hari ini. Nah, saya mau tanya nih, Kak. Kak Diva sendiri bagaimana nih perasaan dan impression-nya telah menjadi guest speaker kita untuk webinar malam hari ini? Perasaannya bangga banget sih bisa balik lagi nih ketemu adik-adik mahasiswa, mengenang masa waktu masih jadi mahasiswa gitu kan, berasa muda lagi gitu. Wah, teman-teman yang lain juga kayaknya sama-sama antusias nggak sih untuk mengikuti acara malam hari ini? Oleh karena itu, without any further ado, Kak Diva bisa langsung mulai penyampaian materi, dan teman-teman jangan lupa perhatiin ya, karena di akhir sesi penyampaian materi ini ada sesi tanya-jawab yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Jadi untuk penyampaian materinya bisa langsung aja, Kak Diva, time and place is yours. Alright, kalau gitu aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan ya share screen aku? Kelihatan, Kak? Oke, langsung aja. Oke, wah suka banget nih sama antusiasme teman-teman di sini. BTW, selamat malam lagi ya teman-teman. Jadi malam ini aku bakal sedikit sharing-sharing nih ke teman-teman tentang control and control system in organization. Tuh, teman-teman mahasiswa tuh pasti udah sering banget kan ikut organisasi. Siapa nih di sini yang udah aktif organisasi? Mungkin bisa chat di kolom chat nih ya. Aku udah aktif, Kak. Gitu. Nah, malam ini aku bakal cerita ke teman-teman gimana sih cara sebuah organisasi itu mengontrol diri mereka masing-masing supaya bisa mencapai target. Nah, malam ini kita bakal diskusi terkait dengan organisasi bisnis. Gitu. Oke, langsung kita next ya. Oke, sebelumnya biar makin kenal, kenalin nama aku Arsanjela Diva, aku lulusan S1 Akuntansi dari Universitas 11 Maret Surakarta atau biasa disebut dengan UNS. Tuh. Biar lebih akrab, kalian panggil aku Kak Diva aja boleh. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya nih, aku mau tanya sama teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih bagaimana cara agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan teratur hingga mampu mencapai target atau goals-nya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Coba dijawab di kolom chat. Nih, dari Shanghai bilang nggak tahu. Yang lain gimana nih? Mungkin rata-rata pada nggak tahu ya, gimana sih cara sebuah organisasi itu dapat berjalan dengan teratur.
supaya mereka mampu mencapai target atau goals-nya gitu. Oke, langsung aja nih kita diskusi bareng-bareng. Jadi, di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi bisnis atau mungkin organisasi-organisasi di kampus gitu ya, ada yang dinamakan manajemen control system atau bahasa Indonesianya itu sistem pengendalian manajemen. Nah, secara resmi artinya ini manajemen control system itu adalah formal atau basis informasi yang bersifat rutin dan prosedur yang digunakan manajer untuk mempertahankan atau mengubah pola dalam aktivitas organisasi. Pasti teman-teman bingung kan, formal, basis informasi itu maksudnya apa? Nah, sekarang kita lanjut untuk breakdown masing-masing nih. Jadi yang pertama kita breakdown ke kata formal dulu ya. Formal yang dimaksud dalam manajemen control system adalah merupakan rutinitas dan prosedur gitu. Jadi contohnya tuh perencanaan budget, lalu ada market share monitoring system, lalu ada juga pengujian proses-proses manajerial terhadap kebiasaan atau budaya organisasi. Kalau misalnya kalian di organisasi kampus, dalam melaksanakan suatu acara, pasti disediakan yang namanya anggaran kan, anggaran dalam suatu acara tersebut, atau mungkin anggaran untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu yang dinamakan perencanaan atau budget. Setiap organisasi pasti melakukan hal tersebut. Terus ada juga pengujian proses-proses manajerial, alias mungkin lebih akrab dikenal dengan evaluasi gitu. Setiap sesudah acara, pasti kita sering evaluasi gitu kan. Lalu, yang kedua, kita akan breakdown yang namanya basis informasi. Basis informasi ini, para manajer atau orang-orang yang mengatur organisasi, kepala-kepalanya, itu menggunakan informasi untuk yang pertama memberi arahan kepada bawahan untuk mencari peluang. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan rencana dan tujuan. Lalu yang ketiga, memantau pencapaian rencana dan tujuan. Dan yang terakhir, tetap mendapat dan menyebarkan informasi tentang perkembangan yang muncul. Nah, jadi sebagai manajer, orang-orang yang mengontrol organisasi itu harus banget paham akan 4 poin ini, teman-teman. Nah, sistem informasi tadi akan menjadi sistem kontrol ketika digunakan untuk mempertahankan atau mengubah pola dalam aktivitas organisasi. Misalnya, sebuah manajer tuh udah tahu kalau misalnya pola pekerjaan di organisasi mereka tuh buruk atau jelek, misalnya banyak yang ghosting kalau di kasus mahasiswa. Nah, si manajer ini akan mengolah informasi-informasi terkait kenapa sih teman-teman itu pada ghosting, kenapa sih teman-teman pada malas-malasan. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, manajer akan istilahnya mengubah pola dalam aktivitas organisasi. Oh, berarti kita harus bikin kebiasaan baru nih supaya teman-teman itu nggak ghosting gitu, secara sederhananya. Nah, selanjutnya nih, ketika kita udah biasa dengan organisasi yang istilahnya di kampus, yang tidak profit oriented gitu ya, nanti kita pastinya ketika kita sudah lulus, pasti akan bertemu dengan sebuah organisasi yang profit oriented. Nah, organisasi yang profit oriented ini pasti banget bakal ketemu dengan kompetitor-kompetitor sejenis nih. Nah, gimana sih cara sebuah organisasi dapat berkompetisi dengan kompetitor? Next ya. Oke, jadi untuk dapat berkompetisi dengan kompetitor, sebuah organisasi itu harus punya yang namanya bisnis strategi, teman-teman, atau strategi bisnis. Strategi bisnis itu merupakan upaya perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan dan pedoman yang mempunyai komitmen dan tindakan yang terintegrasi. Hal ini tuh dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Nah, kata kunci yang kita pegang di sini adalah keunggulan. Perusahaan itu harus unggul supaya mereka tuh bisa berkompetisi dengan kompetitor sejenis. Tuh. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh terkait strategi bisnis, kita tuh harus paham dulu nih, kata dasar strategi ini sebenarnya apa sih? Jadi di sini ada yang namanya Henry Mintzberg. Dia tuh seorang profesor gitu dari Jerman. Dia tuh mengidentifikasikan strategi itu dengan 4 poin. Yang pertama itu ada a plan, terus ada a pattern of actions, a competitive position, dan yang terakhir itu adalah an overall perspective. Nah, orang-orang itu paling familiar dengan yang namanya a plan. Jadi strategi itu dianggap seperti perencanaan,
perencanaan jangka panjang, perencanaan apa yang harus mereka lakukan dalam mencapai tujuan mereka gitu. Oke, lanjut lagi, kembali ke strategi bisnis ya teman-teman. Jadi ada 4 hal yang disebut kunci yang harus dianalisis dan dipahami agar dapat mengimplementasikan strategi. Kita lihat di gambar yang sebelah sini ya. Kita lihat dari yang bulat-bulat dulu tuh. Jadi kunci yang pertama adalah core values atau nilai inti. Sebuah perusahaan itu harus punya core values atau nilai inti supaya dia tuh bisa menemukan perbedaannya dengan perusahaan yang lain. Lalu ada risk to be avoided, risiko-risiko apa saja sih yang harus dihindari oleh perusahaan dalam menjalani bisnisnya. Lalu ada juga strategic uncertainties, jadi itu ketidakpastian strategi. Meskipun sebuah perusahaan sudah menjalankan strategi, pasti akan ada hal-hal di luar dugaan gitu. Contohnya seperti pandemi corona kemarin, pasti nggak banyak perusahaan yang sudah mempersiapkan diri akan adanya pandemi gitu kan, karena itu termasuk dalam bencana. Lalu poin yang penting keempat adalah critical performance variable atau variabel kinerja kritis. Variabel kinerja kritis itu maksudnya hal-hal apa saja sih yang menjadi fokus sebuah perusahaan bisnis atau organisasi bisnis untuk menjalankan bisnisnya gitu. Nah, lalu selanjutnya tuh manajer ini harus menjalankan poin-poin ini agar membantu mereka untuk menentukan keputusan yang mencerminkan nilai pribadi perusahaan, lalu mempengaruhi tujuan, dan mempengaruhi kemampuan jangka panjang organisasi untuk beradaptasi dengan makmur. Nah, meskipun kelihatannya cuma sederhana ya, cuma core values, cuma resiko yang harus dihindari, lalu ketidakpastian strategi, lalu variabel kinerja, ternyata strategi bisnis ini punya kunci yang penting banget loh buat sebuah perusahaan gitu. Apalagi sebagai seorang manajer, orang-orang yang berada di atas gitu ya, yang mengatur bawahannya, itu wajib banget untuk paham nih sama poin-poin penting di strategi bisnis ini gitu. Nah, selanjutnya strategi bisnis itu juga punya prinsip teman-teman. Yang pertama, kalian itu harus memulai strategi bisnis dengan data. Mulai segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis itu dengan data. Yang pertama itu, kalian harus melakukan riset data. Dalam merancang suatu strategi, tidak hanya mengandalkan insting atau asumsi saja. Jadi cuma sekitar kayak, yang pastinya nanti bakal gini-gini gitu. Jadi nggak ada datanya. Nah, harus ada data yang mendukung. Bisa dimulai dari data tentang bisnis yang dilakukan. Jadi teman-teman tuh mengumpulkan semua fakta tentang bagaimana bisnis berjalan dalam kurun waktu tertentu gitu. Misalnya, mengumpulkan data tentang beberapa jumlah produk yang terjual dalam kurun waktu tertentu. Lalu, teman-teman tuh harus melakukan yang namanya analisis strategi bisnis. Ada yang pertama tuh namanya analisis SWOT. Terus ada juga analisis SMART, dan yang terakhir itu ada teori optimasi. Tapi yang biasanya paling sering dilakukan oleh pebisnis pemula adalah analisis SWOT, karena paling gampang dan paling mudah diamati gitu. Lalu kalian juga harus menentukan detail strategi bisnis. Dari informasi atau data penelitian atau riset yang dimiliki, kalian akan menemukan detail strategi bisnis nih. Kalian bisa mengaplikasikan strategi apa sih yang bakal dilakukan oleh perusahaan dengan data seperti ini gitu, dengan kondisi bisnis dan kondisi pasar yang seperti ini. Nah, itu bisa di breakdown ya, misalnya dari segi pemasarannya seperti ini, dari segi finance seperti ini, dari segi sales seperti ini, gitu. Benar-benar harus di breakdown dengan teliti ya teman-teman. Lalu, ketika teman-teman udah menjalankan ketiganya nih, riset data, analisis strategi, dan detail strategi bisnis, teman-teman harus menutupnya dengan evaluasi yang lagi-lagi berdasarkan data. Datanya itu merupakan data dari apa yang sudah teman-teman lakukan dari ketiga hal yang tadi gitu. Kira-kira dari hal-hal ini apa sih yang kurang? Nah, teman-teman bisa nih mencatatnya gitu ya, mengevaluasi, terus nanti dilakukan di kurun waktu selanjutnya. Nah, jadi banyak banget nih teman-teman yang akrab dengan organisasi dan tahu secara implisit gitu ya, bahwa banyak sekali sistem kontrol yang mempengaruhi operasi sehari-hari.
tapi hanya sedikit pemahaman sistematis tentang mengapa atau bagaimana manajer menggunakan sistem ini untuk mengendalikan organisasi. Nah, aku pengen nih teman-teman di sini yang udah ikut sesi aku malam ini, nggak cuma sekedar tahu dan paham bahwa ada sistem kontrol, tapi teman-teman juga bisa mengimplementasikannya nih minimal dalam organisasi teman-teman di kampus gitu. Siapa tahu nanti teman-teman berminat untuk menjadi pebisnis kan. Nah, kalian bisa tuh pakai strategi bisnis yang tadi sudah aku jelasin ke teman-teman. Oke, sekian sesi dari aku. Mohon maaf kalau misalnya banyak sekali hal-hal yang mungkin teman-teman belum paham atau kurang aku dalami. Semoga teman-teman bisa menangkap dengan baik dan bisa menjadi pegangan teman-teman ya. Dari aku cukup aku kembalikan ke moderator. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan ya. Wah, nggak berasa ya kita udah hampir di penghujung acara. Nah, sebelum kita mengakhiri acara nih, sesuai agenda kita malam ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Nanti kita tunjuk sesuai urutannya. Yuk, bisa yuk. Iya nih, yang pertama ada dari Kak Monika dari Universitas Erlangga. Boleh Kak langsung unmute aja? Halo, sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Jelas? Oke, aku mau nanya, menurut Kak Diva sendiri, itu gimana sih suatu organisasi atau perusahaan mengevaluasi competitive advantage dari organisasi tersebut dalam memilih strategi-strategi dalam tingkat bisnisnya? Gimana? Terima kasih. Paham kan ya maksudku, Kak? Udah cukup jelas? Oke. Ya, Kak Diva, boleh mau langsung jawab atau kita tampung dulu nih pertanyaan-pertanyaannya? Ditampung dulu boleh semuanya. Oke, boleh ditampung dulu. Ada lagi, langsung aja raise hand teman-teman. Saya. Oh iya, langsung. Nggak apa-apa, unmute. Keren banget nih. Ini dia yang langsung inisiatif. Boleh? Oke. Saya nanya nih ya. Sebelumnya terima kasih buat Kak Diva untuk para materinya. Saya mau nanya nih Kak, dalam menjalankan bisnis, seorang manajer tentu menggunakan beberapa pertimbangan untuk kegiatan analisisnya, supaya tujuan usahanya tercapai, yaitu memperoleh laba optimal. Nah, apa saja hal-hal yang biasanya dipertimbangkan manajer dalam kegiatan analisisnya itu? Begitu Kak. Terima kasih. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan? Ini dari Universitas Atmajaya ya, Andin Hana. Maaf ya, soalnya resennya agak nyaru sama virtual background. Ya, boleh langsung unmute aja. Ini suaraku kedengaran kan ya? Iya, Kak, jelas. Halo, perkenalkan nama aku Andin dari Universitas Atmajaya. Aku mau nanya ke Kak Diva tentang apa sih yang dimaksud dengan segmentasi pasar dan apa sih pentingnya buat perusahaan tuh. Udah itu aja. Makasih, Kak. Oke, Kak Diva udah dapat pertanyaannya atau boleh aku ulang pertanyaannya? Oke, udah dapet kok Mbak Moderator. Terima kasih. Oke, boleh. Boleh langsung dijawab nih sama Kak Diva. Oke, sebentar ya Kak Fanya. Jadi tadi udah ada 3 pertanyaan nih. Nah, pertanyaan itu keren-keren banget nih teman-teman. Kalian bener-bener ini ya kritis banget ya tanyanya. Aku sampai bingung nih mau jawabnya kayak gimana. Takut salah gitu ya. Oke, jadi aku bakal jawab pertanyaan yang pertama dulu tadi dari Monika Kemuning ya, dari UNER. Yang pertama itu pertanyaannya, gimana sih suatu perusahaan mengevaluasi keunggulan kompetitifnya atau tadi disebutnya keunggulan advantage gitu ya, dalam memilih strategi tingkat bisnis. Nah, jadi jawabannya itu, suatu perusahaan itu dalam memilih strategi tingkat bisnis harus mengevaluasi keunggulan kompetitifnya dengan 2 jenis keunggulan kompetitif, yaitu biayanya harus lebih rendah dari para rival atau kompetitifnya, atau kemampuan untuk melakukan diferensiasi produk dan menetapkan harga premium yang melampaui biaya ekstra untuk melakukannya. Jadi, secara lebih sederhananya itu,
perusahaan itu bisa memilih nih, dia mau kasih harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama, atau dia mau kasih kualitas yang lebih dengan harga yang berani lebih gitu. Jadi perusahaan ini tuh berani menjanjikan, nih aku jual lebih mahal tapi kualitasku tuh lebih daripada kompetitorku gitu. Nanti tinggal segmentasi pasarnya yang bermain di sini tadi. Berkaitan dengan pertanyaan dari Andin ya, kayaknya segmentasi pasar tadi. Nah, kalau misalnya emang si perusahaannya itu mau memilih harga yang lebih rendah, tentu segmentasi pasarnya bisa sama, karena ya orang-orang pasti akan beralih ke yang lebih murah dengan kualitas yang sama gitu kan. Nah, kalau misalnya si perusahaan itu mau bermain dengan menciptakan diferensiasi atau perbedaan produk sehingga harga produknya dia akan lebih mahal, nah berarti mereka harus menciptakan segmentasi pasar yang lain, begitu. Apakah menjawab, Kemuning? Menjawab, terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih Kemuning. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua nih. Dari Universitas Timor Leste. Wah, jauh banget ya ini. Suka banget nih sama antusiasnya mahasiswa nih dari Timor Leste pun masih mau ya malam-malam begini untuk ikutan dan bertanya. Tadi pertanyaan dari Kak Solandio nih, dalam menjalankan bisnis, seorang manajer tuh tentu menggunakan beberapa pertimbangan untuk kegiatan analisisnya agar tujuan usahanya tercapai, yaitu memperoleh laba optimal. Nah, apa saja sih yang biasanya dipertimbangkan manajer dalam kegiatan analisisnya? Itu. Oke, jadi sebagai seorang manajer tuh benar banget menurut Kak Solandio, kita tuh harus istilahnya menganalisis gitu ya, menganalisis keadaan, menganalisis perkembangan, terus segmentasi pasar, dan lain-lain. Nah, ada 3 kata kunci yang merupakan hal yang harus dipertimbangkan gitu dalam manajer, dalam analisisnya. Yang pertama itu siapa, apa, dan bagaimana. Nah, siapa ini maksudnya meliputi penentuan konsumen yang akan dilayani. Karena setelah menentukan siapa konsumen yang dilayani ini, perusahaan itu bisa fokus ke siapa sih sebenarnya yang akan menjadi konsumen mereka. Nah, apabila sebuah perusahaan itu mampu fokus dalam melayani konsumennya, tentu pelayanan yang diberikan pun akan lebih memuaskan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki spesifikasi atau konsentrasi pelayanan, karena mereka sendiri belum fokus menentukan siapa yang akan menjadi konsumen utama mereka. Karena ya, beda konsumen, beda pasar, itu tentu cara memperlakukannya itu akan beda gitu. Misalnya, sebuah toko ini menentukan pasarnya adalah anak muda. Ya tentunya mereka harus mengupdate gitu loh, apa sih yang sekarang sedang digemari oleh anak muda gitu. Kalau misalnya dengan orang tua ya harus update, orang tua tuh butuhnya apa gitu. Lalu kata yang kedua, kunci yang kedua adalah apa, di mana apa ini maksudnya itu adalah menentukan kebutuhan konsumen yang akan dipenuhi. Setelah yang kita tahu siapa konsumennya, kita akan tahu nih apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Setelah perusahaan mampu menentukan siapa konsumen, mereka tentu akan lebih mudah untuk menentukan kebutuhan apa yang akan mereka layani untuk konsumen gitu. Lalu yang terakhir itu adalah bagaimana. Setelah menentukan siapa dan apa, barulah perusahaan itu bisa menentukan bagaimana sih perusahaan mampu memenuhi kebutuhan konsumennya. Hal-hal apa saja sih yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu, begitu. Begitu kira-kira, Kak Solandio, apakah menjawab? Baik, Kak Diva. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam ya buat teman-teman di Universitas Timor Leste. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Andin nih. Apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Dan apa pentingnya untuk perusahaan? Nah, jadi segmentasi pasar itu adalah proses di mana perusahaan itu menentukan orang-orang dengan kebutuhan yang sama, tapi dikelompokkan ke dalam individu kelompok yang lebih dapat diidentifikasi gitu. Nah, segmentasi pasar itu penting untuk perusahaan karena jika pasar sudah disegmentasikan atau sudah dikotak-kotakan gitu istilahnya ya, maka perusahaan akan dapat mengambil keputusan yang tepat di mana dan untuk siapa produknya akan dijual. Nah, contohnya tuh kayak Gojek gitu ya. Gojek tuh segmentasi pasarnya kan pasti luas banget, gak cuma anak muda doang, tapi
sekarang orang-orang yang tua, orang-orang tua yang sudah berumur pun banyak gitu orang yang membutuhkan Gojek, misalnya untuk transportasi, GrabCar, atau bahkan untuk GoFood. Nah, oleh sebab itu, Gojek itu paham nih, oh segmentasi pasarku berarti luas banget ya, nggak cuma anak muda aja, tapi buat orang tua juga. Makanya Gojek ini berimprove dengan membuat tampilan aplikasinya tuh user friendly gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu bahwa Gojek tuh udah sedetail itu gitu ya, menentukan segmentasi pasarnya, bagaimana mereka memperlakukan konsumennya begitu. Itu buat Kak Andin, apakah menjawab? Makasih banyak ya Kak atas penjelasannya yang udah sangat lengkap dan informatif. Oke, sama-sama. Semoga jawaban aku menjawab teman-teman ya, dan menambah pengetahuan teman-teman juga. Tuh. Waktu dan tempat aku kembalikan ke Mbak Moderator. Silakan. Nah, terima kasih Kak Diva atas jawabannya yang benar-benar elaboratif dan informatif ya. Aku juga ngedengerinnya benar-benar dapat informasi baru gitu loh. Nah, teman-teman, sekian acara webinar kali ini yang membahas tentang Organize Your Organization 2021. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Diva nih sebagai pembicara kita pada malam hari ini, dan tentunya teman-teman peserta yang telah aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Nah, akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Thank you, Kak Diva. Terima kasih.